Selama 34 tahun tinggal di Indonesia dan berbaur dengan masyarakat hingga lancar berbahasa Indonesia, warga negara asing asal Thailand telah diamankan jajaran kantor imigrasi kelas 2 TPI Batu Licin. Hal ini terungkap saat unit Intel Dakim Imigrasi Batu Licin mendapati pria yang diduga sebagai warga asing tersebut. Bahkan keberadaan pria yang mengaku berumur 60 tahun itu selama ini tak ada warga yang mengira adalah warga asing. Bahkan ia berpindah-pindah tempat sejak datang pada tahun 1988 ke Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dengan menggunakan tongkang pengangkut kayu tanpa menggunakan dokumen. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Man Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Man Hidayat. Baik, terima kasih rekan Firda. Bisa kami laporkan dari Kabupaten Tanah Bumbu. Tepatnya di Februari kemarin itu, jajaran kantor imigrasi Batu Licin telah mengamankan seorang pria yang diduga berkewarganegaraan Thailand. Jadi untuk pria ini sendiri sudah berada di Indonesia sudah sekitar 34 tahun lamanya, dan pertama kali mendarat ke Indonesia itu dia ke Pulau Sumatera menggunakan kapal kayu tongkang. Jadi bersama sejumlah teman-temannya mereka datang, dan kemudian saat itu tepatnya tahun 1988 mereka datang ke Pulau Sumatera, kemudian sandar. Nah, di sini mereka diperiksa oleh petugas saat mereka turun ke kota. Jadi ada sekitar beberapa orang yang ditahan, dan si Anan namanya ya, Anan Pongsuan, yang sekarang sudah beragama Islam katanya. Jadi dia tinggal di hutan, sehingga saat penangkapan bersama teman-temannya itu dia tidak ikut karena bertahan di hutan. Dan setelah teman-temannya dideportasi, kemudian si pria ini mengikuti sebuah kapal nelayan. Pada tahun itu juga ditangkaplah oleh jajaran Polair di Bangka Belitung, dan saat itu si pria ini ternyata ditahan, sempat dihukum selama 2,5 tahun. Nah, dan pada saat dia keluar ternyata dibiarkan bebas begitu saja. Informasi dari si pria itu ternyata karena dia ingin hidup, ingin cari makan, maka dia bekerja mencari tempat-tempat pelosok-pelosok yang tidak membutuhkan dokumen-dokumen administrasi untuk bertahan hidup. Karena kalau ketahuan dia akan ditangkap. Dan setelah bebas itu dia merantau ke Kalimantan Tengah, dan di sana dia sempat bekerja selama belasan tahun sebagai pekerja sawit di bawah komando seorang mandor. Dan setelah itu kembali lagi berpindah tempat lagi ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tepatnya di Tanah Bumbu di Angsana namanya, Kecamatan Angsana. Dan saat itu si pria ini ternyata sedang sakit di rumah sakit, di puskesmas, sedang melayani pelayanan, dan diduga ternyata pria ini tidak memiliki identitas dan diduga kewarganegaraan asing. Nah, disitulah turun tim imigrasi Batu Licin melakukan pemeriksaan. Awalnya orang tidak ada yang mengira, karena pria ini terlalu lancar berbahasa Indonesia, sehingga dia dianggap sebagai warga Indonesia. Dan ternyata setelah dipancing oleh imigrasi untuk memancing, akhirnya dia mengeluarkan kalimat atau bahasa negaranya, sehingga pihak imigrasi curiga dan kemudian memanggilnya. Setelah dipanggil, akhirnya si pria ini mengaku, dan setelah itu dia diamankan sekarang, dan rencananya besok akan dibawa ke rumah detensi di Balikpapan sembari berkoordinasi dengan negaranya sendiri. Setelah berkoordinasi, si pria ini akan dideportasi ke negaranya. Begitu rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Man Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Divisi Imigrasi Kemenkumham Wilayah Kalimantan Selatan Junita S. dan juga Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Batu Licin, Igusti Bagus M. Ibrahim. Berikut liputannya untuk Anda. Berkenaan dengan pemindahan DPD ini, perlu kami informasikan bahwa telah kami lakukan pengawasan dan
lakukan pemeriksaan juga terhadap salah satu yang diduga warga negara asing. Ya, tim dari Kadin Batu Licin telah melakukan pemeriksaan di tanggal 23. Hal ini juga kami mendapatkan informasi dari masyarakat di tanggal 22 Februari. Ya, ternyata ada yang diduga warga negara asing pada saat itu sakit, awalnya sakit di puskesmas. Ya, ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan ini disinyalir adalah warga negara asing. Kita lakukan pemeriksaan sampai dengan kita lakukan konfirmasi kepada kedutaan melalui surat yang kami tujukan kepada Divisi Keimigrasian Kanwil Kumham Kalsel sampai dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan dilanjutkan kepada Kedutaan Besar Thailand. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.